Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang karakterisasi senyawa alkaloid metabolik sekunder dari Sponga Cestopongia sp. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok E4 yang beranggotakan Muhammad Askar Zaki Al-Mubarok, Muhammad Al-Fayed Syafi'i Renwair, Ratu Aini Lubis, Dina Ayu Fitri, dan Muhammad Pitoyo Mukti. Tujuan dilakukan review ini agar dapat mengkaji jurnal acuan tentang kelebihan atau kekurangan dalam proses identifikasi dan isolasi senyawa alkaloid yang terdapat pada artikel acuan. Metode review. Strategi pencarian artikel menggunakan metode systematic review. Dimulai dari mencari jurnal-jurnal penelitian melalui situs-situs seperti Google Scholar, Jurnal Farmasi Indonesia atau JIF, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada atau e-Journal, dan Pharmaceutical Journal of Indonesia atau PJI, dengan tema yang relevan dan menggunakan kata kunci senyawa alkaloid dengan metode FTIR, piperin, dan instrumen isolasi alkaloid. Kemudian download dan disimpan. Lalu reviewer melakukan skimming atau membaca sekilas. Kriteria seleksi data meliputi eksklusi dan inklusi. Kriteria eksklusi. Artikel penelitian senyawa selain senyawa alkaloid. Artikel tahun penerbitannya 10 tahun terakhir. Kriteria inklusi. Artikel terbit dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Artikel harus berisi metode dan proses dalam mengidentifikasi isolat dari tumbuhan golongan alkaloid. Dengan demikian, hasil dari seluruh pencarian didapatkan 8 artikel yang dikumpulkan. Namun hanya 3 artikel yang dapat diterima sedangkan 5 diantaranya harus dieliminasi karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, rangkuman. Pada jurnal ini dilakukan ekstraksi dan isolasi hingga mendapatkan senyawa alkaloid pada Spong Cestopongia sp. Di mana tahap pertama yaitu tahap ekstraksi, sampel spong garing dipotong dimaserasi 3 kali selama 24 jam, lalu mendapatkan filtrat yang dipisahkan dari residu spong dan dipekatkan dengan mesin pemutar vakum rata vapor buci R210 pada temperatur 35 derajat Celcius, dan diperoleh ekstrak metanol spong. Ekstrak metanol dipartisi dalam campuran pelarut air dengan N-heksan pada perbandingan 1:1 dan air dengan diklorometan pada perbandingan 1:1, maka didapatkan 3 fraksi. Yang selanjutnya dilakukan screening dan dilakukan pemurnian senyawa alkaloid menggunakan KLT. Hasil analisis KLT dari ketiga fraksi menghasilkan fraksi positif mengandung senyawa alkaloid golongan tersier dengan variasi Dragendorf, di mana hasil yang terbaik yaitu fraksi kedua, yang selanjutnya dilanjutkan dengan vaksinasi kromatografi gravitasi dan menghasilkan hasil dengan berat 156,4 mg. Selanjutnya, permurnian fraksi kedua dengan metode MPLC menghasilkan hasil serapan UV lemah dengan tingkat intensitas serapan sebesar 0,002 sampai dengan 0,007. Metode selanjutnya yaitu metode kolom kromatografi gravitasi dengan menggunakan kombinasi eluen diklorometan dan metanol dengan perbandingan 15:1, 10:1, 9:1, di mana hasilnya menghasilkan satu spot senyawa alkaloid pada nilai RF 0,37 dan pada gelombang UV 254 nanometer menghasilkan senyawa T5B. Di mana senyawa T5B selanjutnya dianalisis dengan menggunakan HPLC, menggunakan kolom C18 dan detektor ELSD dengan fase gerak metanol dan air pada perbandingan 9:1. Hasil analisis menghasilkan adanya puncak serapan tunggal pada waktu retensi 2,3 menit. Selanjutnya, dilakukan identifikasi dengan FTIR. Hasil interpretasi data, senyawa T5B memiliki gugus hidroksi dengan vibrasi ulur OH yang melebar pada daerah sekitar 3.425 cm pangkat minus 1 dan vibrasi ulur CO pada daerah sidik jari yang muncul pada daerah serapan sekitar 1.144 cm pangkat minus 1. Hasil analisis pada sidik jari menunjukkan karakterisasi spesifik senyawa alkaloid di mana terlihat adanya vibrasi tarik N tersier pada daerah sekitar 1.384 cm pangkat minus 1 dan 1.320 cm pangkat minus 1 yang mengindikasikan adanya gugus aminosiklik dari senyawa alkaloid. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Ratu Aini Lubis. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan dan hasil tentang kelebihan dari artikel acuan yang kami
peroleh ya, dimana untuk yang pertama, kelebihan yang pertama adalah tahapan pemurnian lebih lanjut digunakan dengan instrumen medium pressure liquid chromatography atau yang disebut dengan MPLC, di mana MPLC ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi apakah suatu fraksi yang kita peroleh di awal itu mempunyai serapan UV lemah ataupun tidak. Nah, dari artikel acuan mereka menyatakan bahwa fraksi dari yang diperoleh itu mempunyai serapan UV yang lemah, di mana tingkat intensitas serapannya sebesar 0,002 dan sampai dengan 0,007 AU UV. Oleh karena itu, mereka sangat bagus untuk memperkirakan bahwasannya apakah perlu dilakukan pemurnian dengan UV vis atau tidak. Maka mereka melakukan terlebih dahulu MPLC, medium pressure liquid chromatography, untuk bisa menentukan serapan UV-nya. Kelebihan yang kedua yaitu tahapan pemurnian juga dilakukan dengan menggunakan instrumen High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dengan detektor evaporative light scatter detector atau yang disebut disingkat dengan ELSD. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika kita menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC ini suatu instrumen di mana yang mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya pisah yang tinggi. Kemudian kelebihan dari jurnal acuan ini, mereka menggunakan detektor evaporative light scatter detector, di mana ini merupakan salah satu detektor yang memiliki kepekaan yang tinggi sehingga mereka dapat menghasilkan suatu gambaran atau suatu kromatogram yang nanti bisa dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu tahapan pemurnian dilakukan dengan menggunakan kromatografi kolom gravitasi. Bisa kita lihat mereka melakukan ini untuk bertujuan mengurangi beban kolom pada saat pemurnian senyawa menggunakan MPLC. Selanjutnya untuk kelebihan yang keempat adalah uji KLT pada fraksi. Uji KLT pada fraksi ini juga bisa kita lihat bertujuan seperti apa sih? Nah, bertujuan untuk mendapatkan komposisi fase gerak yang sesuai. Dari hasil artikel acuan, mereka menyatakan bahwasannya kondisi yang terbaik yaitu menggunakan eluen yang bersifat semipolar, yaitu kombinasi diklorometan dibanding dengan metanol 8:2. The last point atau poin yang terakhir masih terkait tentang kelebihan, di mana pada artikel acuan mereka menggunakan instrumen FTIR. Mereka juga menggunakan instrumen FTIR untuk tahapan pemurnian. Seperti yang kita ketahui lagi bahwasannya FTIR ini mampu memberikan informasi untuk bisa mengkarakteristik spesifik dari fraksi yang ingin kita analisis yang sudah kita peroleh di awal, sehingga mampu memberikan gambaran terkait gugus. Nah, gambaran gugus ini kita peroleh atau bisa kita analisis dengan cara melihat dari spektrumnya. Jadi FTIR itu juga menghasilkan spektrum supaya bisa menganalisis. Nah, contohnya seperti apa sih analisis gugus-gugusnya? Nah, contohnya kita bisa melihat dari hasil artikel acuan kita. Telah dituliskan mereka mendapatkan hasil bahwasannya di daerah sekitar 3425 cm pangkat min 1 terjadi atau terdapat vibrasi ulur dari gugus hidroksi atau OH. Selanjutnya contoh yang lain. Ini pada daerah serapan sekitar 1144 cm pangkat min 1 terjadi juga vibrasi ulur dari gugus CO dan seterusnya, di mana hasil analisis gugus-gugus yang kita peroleh ini nantinya akan mampu menegaskan bahwa senyawa yang kita dapatkan merupakan golongan dari alkaloid. Nah, sekian dari kelebihan
artikel acuan yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilakukan atau akan dijelaskan oleh rekan saya, Askar. Baiklah, selanjutnya kekurangan, di mana salah satu kekurangan dari jurnal utama atau jurnal acuan yang kita dapatkan, kita perhatikan pada proses ekstraksi sampel sponge, yang mana pada proses ekstraksi ini dilakukan dengan metode maserasi yang dilakukan sebanyak 3 kali selama 24 jam, yang mana kita ketahui bahwa metode maserasi menggunakan banyak pelarut dan menggunakan waktu yang cukup lama. Sedangkan kita lihat pada jurnal pembanding, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk proses ekstraksi seperti Soclet dan reflux. Sebagaimana kita ketahui bahwa reflux dan Soclet ini dapat menggunakan pelarut dengan secara kontinu sehingga tidak membuang banyak pelarut dan waktu yang digunakan lebih efisien dan efektif sehingga tidak memakan waktu yang lama. Dan pada jurnal pembanding juga dilakukan 2 kali proses ekstraksi, yang mana pada proses pertama yaitu dilakukan dengan Soclet, kemudian dilakukan lagi ekstraksi dengan metode reflux dengan metanol sebanyak 125 ml dan asam asetat 10% sebanyak 25 ml pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Dan untuk kekurangan yang terakhir pada jurnal acuan, di sini dapat kita lihat bahwa proses identifikasi atau karakterisasi hanya menggunakan instrumen FTIR dan HPLC. Sedangkan untuk senyawa yang akan diidentifikasi, kita belum mengetahui senyawa alkaloid apa yang akan diidentifikasi. Dan sebaiknya pada proses ini digunakan instrumen NMR, yang mana pada instrumen NMR ini kita dapat melihat pengotor organik yang masih tersisa dalam sampel yang akan kita analisis. Dan karena di sini pada jurnal yang acuan atau jurnal utama belum mengetahui jenis alkaloid apa yang akan diidentifikasi atau dikarakterisasi, pada NMR kita tidak perlu menggunakan standar sebagai pembanding. Sedangkan pada HPLC kita memerlukan standar sebagai senyawa. Baiklah, selanjutnya kekurangan yang kedua yang terdapat pada jurnal acuan terdapat pada proses identifikasi senyawa yang menggunakan metode HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography dengan menggunakan detektor ILSD atau Evaporative Light Scatter Detector, yang mana pada hasil kromatogram yang kita peroleh di sini hanya menunjukkan puncak serapan tunggal pada waktu retensi 2,3, dan sedangkan pada jurnal pembanding yang kita temui di sini menggunakan metode LCMS atau Liquid Chromatography Mass Spectroscopy atau spektroskopi massa, yang mana hasil dari kromatogram LCMS ini kita dapat mengetahui kemurnian isolat yang kita teliti atau kita analisis. Dan juga di sini kita dapat informasi tentang puncak tertinggi yang terjadi pada waktu retensi keberapa. Dan pada LCMS kita juga dapat mengetahui yaitu bobot molekul atau berat molekul dari senyawa yang kita analisis. Pembanding. Kesimpulan, pada jurnal utama yang digunakan, terdapat beberapa kelebihan seperti menggunakan beberapa metode dalam proses pemurnian dan identifikasi seperti metode KLT, MPLC, HPLC, kromatografi kolom gravitasi, dan FTIR. Adapun kekurangannya, seperti proses ekstraksi yang kurang efektif dan efisien, karena proses menggunakan maserasi yang dilakukan sebanyak 3 kali, sehingga menggunakan banyak pelarut. Pada proses identifikasi juga, ada beberapa metode yang bisa ditambahkan untuk membantu proses identifikasi, seperti penggunaan metode NMR untuk melihat pengotor organik dan struktur dari senyawa yang belum diketahui, dan penggunaan spektrofotometer LCMS yang digunakan untuk mengetahui bobot molekul dan struktur senyawa yang dianalisis. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan hasil penjelasan kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.